Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43. Merasa kesepian. Kaki Syahla tiba-tiba merasa lemas, kepalanya berputar-putar, dan dunianya terlihat hitam seketika. Hal terakhir yang ia lihat adalah Anggika yang tampak meneriakkan namanya dengan panik. Saat membuka mata, hal pertama yang Syahla cari adalah handphonenya. Ia meraba-raba kasurnya dengan kusar, dan merasa frustasi saat benda pipih itu tidak ada di sana. "Gih," teriaknya sambil berlari keluar dari kamar. "Handphoneku mana?" Di depan kamar tampak Anggika yang sedang membawa handphonenya sambil menelepon seseorang. Syahla buru-buru menghampiri dan merebut benda itu dari tangan Anggika. "Halo," Syahla berkata dengan suara gemetar. Jantungnya berdegup tak karuan. Dia tidak tahu siapa yang menelpon, tapi ia bersiap menerima kabar terburuk. "Istri?" Suara berat itu sontak membuat mata Syahla terbelalak kaget. Air matanya merebak seketika. Suara itu adalah suara yang ia rindukan sejak beberapa jam yang lalu. Meskipun baru berpisah sebentar, ia sudah sangat rindu dengan suara itu. "Mas," Syahla menangis terseduh-seduh. "Mas gak apa-apa kan?" "Mas gak apa-apa sayang," Ustadz Tawar terdengar menghela nafas berat. "Maaf sudah membuat kamu khawatir. Sebenarnya saya sudah mau telepon sejak transit di Singapura, tapi kebetulan handphone saya mati. Saya baru bisa telepon sekarang dan malah mendengar berita kamu pingsan karena khawatir. Sekarang kamu gak usah khawatir sayang, saya baik-baik saja." "Alhamdulillah," Syahla tak henti-hentinya mengucap syukur. Saya sudah takut sekali kalau kehilangan Mas. Kalau sampai Mas meninggalkan saya nggak tahu lagi harus gimana," ucap Syahla tergagap. "Mas jangan hilang-hilangan lagi ya. Tolong hubungi saya kapanpun Mas pegang handphone. Tolong kabari saya supaya saya tidak khawatir." "Iya sayang, maaf." Ustadz Tamar merasa tidak tega mendengar suara istrinya yang tersendat-sendat. "Maafkan saya ya." Air mata Syahla kembali mengalir, tapi kali ini bukan tangis sedih, melainkan rasa syukur karena suaminya masih diberikan keselamatan. Anggika yang berada di sebelahnya juga turut menghembuskan nafas lega. Hari-hari Syahla berlalu seperti biasa setelah kepergian Ustadz Amar. Ia berangkat kuliah bersama Anggika, pulang kuliah bersama Anggika. Kadangkala juga mampir sejenak di kafe untuk sekedar minum kopi dan makan kue. Satu hal yang berbeda dari semua itu tentu saja adalah ketiadaan Ustadz Amar, yang biasanya selalu bersamanya kemana-mana. Syahla menghembuskan nafas panjang, membuat Anggika yang sedang menonton televisi di sebelahnya mengerutkan alis. "Kenapa sih, La? Mas Amar udah gak chat aku sejak 8 jam yang lalu," keluh Syahla sembari memandangi ponselnya. "Tuh kan, chatku aja gak dibaca, Nggih." "Sibuk kali," respon Anggika santai. "Lagian ya, perbedaan waktu Jakarta Amerika itu beda 12 jam sendiri loh. Kalau sekarang di sini jam 3 sore, di sana masih jam 4 pagi kali." Syahla mengerucutkan bibirnya. "Ya, tapi kan, biasanya Mas Amar udah chat aku kalau bangun tidur." "Ya elah, sabar aja lah, baru 8 jam doang kan. Santai aja dulu, cowok gue telepon nih, gue angkat dulu ya," ujar Anggika dengan wajah berseri-seri, lantas beranjak begitu saja meninggalkan Syahla. Setelah Anggika pergi, Syahla semakin dibuat merana. Pasalnya,
Sejak Anggika berpacaran dengan seorang kakak senior di kampus, Syahla jadi makin merasa kesepian. Apalagi kalau sedang melihat Anggika yang menelepon pacarnya sambil tertawa. Tawa seperti sekarang, dia jadi merasa iri sekaligus sedih. Sedang asyiknya bergalau ria, ponselnya tiba meraung keras. Syahla buru menyambar benda pipi itu dan terbelalak senang melihat siapa yang menelpon. Ternyata Ustadz Amar. Sayang, Syahla menyambut suaminya dengan ceria. Baru bangun, ya? Iya sayang, Ustadz Amar mengucek matanya yang masih setengah terpejam. Rambutnya terlihat acak-acakan. Kemarin capek banget abis penelitian. Oh gitu, Syahla merasa kasihan. Sayangku sudah makan? Ustadz Amar tersenyum senang mendengar panggilannya yang berubah menjadi sayangku. Belum sayangku, kan baru bangun. Oh iya ya, Syahla menepuk dahinya sendiri. Memang, sejak mereka berpisah 2 bulan lalu, Syahla semakin aktif menunjukkan rasa cintanya pada sang suami. Dulu dia merasa malu kalau Ustadz Amar memanggilnya dengan sebutan sayang. Tapi setelah kepergian suaminya, Syahla sekarang malah sering memanggil Ustadz Amar dengan sebutan sayangku atau cintaku. Kadang Syahla juga menyebutkannya di depan Anggika, membuat sahabatnya itu bergidik geli setiap kali mendengarnya. Udah pulang kuliah ya? Tanya Ustadz Amar yang sekarang tampak beranjak dari tempat tidur dan meminum air. Udah, hari ini pulangnya cepet, jam 12 udah selesai. Syahla menyandarkan handphonenya pada vas bunga di meja makan sehingga kedua tangannya bisa terbebas untuk mengupas buah apel. Mau apel nggak mas? Mau, suapin sini. Ustadz Amar membuka mulutnya minta disuapi. Syahla menanggapinya dengan mengarahkan potongan apel ke layar handphone, seolah-olah menyuapkannya pada sang suami. Huek, ejek Anggika yang melihat peristiwa itu. Sepertinya dia baru selesai menelepon. Apa sih? Syahla merasa kesal sekaligus malu. Sana mesraan sama pacarmu sendiri. Emang iya? Emang mau ketemu pacar? Weli, Anggika menjulurkan lidah sambil berjalan terburu-buru menuju kamarnya. Tidak sampai 5 menit, gadis itu sudah keluar lagi dengan penampilan yang berbeda. Mau kemana? Tanya Syahla heran. Ketemu pacar lah, lo beranikan gue tinggal sendirian? Baik, ucap Anggika sambil melambaikan tangan. Syahla membalasnya dengan tersenyum kecut. Kapan ya kita bisa ketemu lagi mas? Wajah Syahla kembali berubah lesu. Sabar ya sayang, mas akan usahakan studi mas selesai dengan cepat, jadi mas bisa cepat pulang ke Indonesia. Yang sabar ya. Syahla menganggukkan kepalanya sambil berusaha menunjukkan senyuman paling manis. Abis ini mas mau ngapain? Mau sholat, terus tadarus nunggu subuh.
abis subuh mungkin jogging bentar, terus sarapan dan berangkat ke kampus. Sayangku udah makan kan? Udah, Syahla menganggukkan kepala, kemudian dahinya mengernyit menyadari sesuatu. Ngapain sih mas, jogging segala? Lah, memangnya kenapa? Ustadz Amar menyugar rambutnya ke belakang. Kan biar sehat sayang. Nggak usah tebar pesona di sana, Syahla cemberut. Awas aja kalau sampai kecantol cewek lain. Astaghfirullahalazim, Ustadz Amar urut dadanya sendiri. Nggak mungkinlah sayang, mana ada wanita di dunia ini yang lebih cantik dari kamu. Halah gombal, Syahla memalingkan muka, demi menutupi pipinya yang bersemu merah. Kalau gitu jangan ilangan terus dong, kabarin saya setiap saat. Iya, Ustadz Amar tersenyum lembut. Oh iya, sebenarnya, 2 hari ke depan profesornya Mas mau ngajak camping. Naik gitu. Jadi mungkin untuk 2 hari besok Mas gak bisa chat atau telepon kamu dulu. Nggak apa-apa kan? Loh, tapi kan besok itu Syahla menghentikan ucapannya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Kemudian ia tersenyum. Iya mas, nggak apa kok. Beneran, kamu nggak marah kan sayang? Nggak kok, nggak marah. Syahla menunjukkan senyumnya yang paling manis, membuat Ustadz Amar tersenyum lega. I love you sayang. Love you too, balas Syahla sambil tersenyum pahit, kemudian telepon ditutup. Setelah telepon berakhir, Syahla bisa merasakan nuansa rumahnya menjadi hening seketika karena tidak ada suara sama sekali. Dengan lesu, gadis itu kemudian menjatuhkan kepalanya di atas meja. Padahal kan besok ulang tahunku. Selamat ulang tahun Syahla, Anggika berteriak heboh sembari membawa kue ulang tahun. Saat ini Syahla dan Anggika sedang duduk berdua di kafe, dan Anggika memang menyiapkan kejutan itu untuk mengejutkan Syahla. Oh my god, Syahla tersenyum lebar. Makasih banget loh udah inget ulang tahun aku. Ye, mana mungkin sih gue lupa sama ulang tahun besti gue sendiri. Oke, sekarang tiup lilin. Sebelum itu, makek awis dulu, ucap Anggika antusias. Syahla menuruti saja apa perintah sahabatnya itu. Ia menutup mata sejenak sebelum meniup lilin, berdoa. Ya Allah. Semoga Mas Amar bisa hadir di hari ulang tahunku saat ini juga. Syahla tahu itu adalah permintaan konyol, tapi apa salahnya berdoa? Setelah memanjatkan harapan itu, ia meniup lilinnya perlahan. Setelah nyala api pada lilin yang berbentuk angka 20 itu padam, Syahla tiba-tiba bisa mendengar suara langkah kaki seseorang yang berada di belakangnya. Senyuman cerah Anggika yang sepertinya melihat seseorang membuat Syahla penasaran, sekaligus berdebar. Mungkinkah permintaannya langsung terkabul?
Saat menoleh ke belakang, Syahla dapat melihat seorang laki dengan pakaian rapi berjalan ke arah mereka dengan membawa sebuket bunga besar. Mata Syahla terbelalak sejenak saat sosok itu semakin mendekati mereka. Sosok itu kemudian memberikan buket bunga yang ia bawa pada Syahla sambil tersenyum lebar. Selamat ulang tahun, Syahla. Syahla menerima buket bunga besar itu dengan senyum yang memudar. Thank you ya kak. Laki itu tersenyum lebar. Anggika serta-merta menghambur ke pelukan sang lelaki. Aku kira kamu nggak datang. Datang dong, kan aku udah janji. Lelaki itu mengelus puncak kepala Anggika dengan gemas. Syahla melihat pemandangan itu dengan tersenyum tipis. Lelaki yang barusan datang adalah Kak Ren, pacar Anggika. Syahla memang sudah dikenalkan pada Kak Ren sejak hari pertama mereka jadian. Seringkali mereka bertiga juga pergi kemana-mana bersama. Jadi bisa dibilang Syahla menjadi obat nyamuk yang berada di antara Anggika dan Kak Ren. Senyum dong lah, jangan cemberut terus. Sayangku udah capek bawain bunga loh, hardik Anggika ketika melihat wajah Syahla yang masih terlihat masam. Iya, kan aku udah bilang makasih tadi, sungut Syahla sembari menekuri kembali handphone miliknya. Nggak apa loh, sayang. Syahla kan juga kasihan karena masih LDR sama suaminya. Kak Ren menenangkan pacarnya yang terlihat masih ingin mengomel. Kita makan aja yuk. Kamu mau pesen apa? Apa aja yang penting disuapin kamu. Tukas Anggika yang membuat Syahla yang mendengarnya berdecak sembari gelengkan kepala. Selesai makan, Syahla langsung pulang ke apartemen, sementara Anggika dan Kak Ren hendak jalan dulu berdua. Pada akhirnya Syahla naik taksi seorang diri menuju apartemennya. Selama perjalanan, Syahla tak hentinya menghela napas panjang. Tak dipedulikannya ocehan Pak Supir yang bercerita kalau putrinya berhasil kuliah di luar negeri dan sekarang bekerja di kementerian. Itu sebenarnya cerita yang menarik, tapi Syahla sedang tidak bersemangat untuk mendengarnya sekarang. Saat memasuki pintu apartemen, Syahla menyadari kalau keadaan apartemen menjadi agak kacau dibandingkan sebelum ia pergi. Televisi menyala dan menayangkan sinetron yang sedang banyak dibicarakan akhir ini. Tapi, bukankah dia sudah mematikannya tadi? Mata Syahla makin terbelalak saat melihat ada beberapa piring kotor yang berada di wastafel cuci piring. Ini sih sudah tidak beres. Syahla yakin keadaan wastafel itu sudah bersih sebelum ia pergi. Karena dia sendiri yang mencuci piring kotor itu dan menatanya di rak piring. Bersambung.